Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Hetharua dari tingkat 1A, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Maluku. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang PCR dan DNA rekombinan, dua teknik fundamental yang sangat penting dalam dunia biologi molekuler modern. Presentasi ini saya bagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kita akan memahami konsep dasar hingga aplikasi PCR. Dan setelah itu, kita akan masuk lebih dalam ke pembahasan mengenai DNA rekombinan dari proses hingga penerapannya. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama terkait dengan PCR. Bagian pertama kita akan bahas terkait dengan apa itu PCR. Secara umum, PCR adalah proses berulang yang digunakan untuk memperbanyak segmen DNA secara spesifik dan eksponensial dalam waktu singkat. PCR terbagi dalam beberapa komponen kata. Yang pertama ada polimerase. Polimerase adalah enzim yang berfungsi menyusun atau memperpanjang rantai DNA baru dari nukleotida. Sedangkan chains adalah berarti rantai. Dalam konteks ini mengacu pada rantai reaksi berulang. Sedangkan reaction ialah proses kimia yang terjadi di dalam tabung reaksi atau in vitro. Baik, yang berikutnya ialah tujuan dan manfaat daripada PCR. Tujuan utama PCR adalah menggandakan bagian tertentu dari DNA. Berikutnya, dalam diagnostik penyakit infeksi, contohnya pada COVID-19, PCR digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus SARS-CoV-2 dalam sampel pasien. Berikutnya pada TBC, PCR dapat digunakan untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis dalam sampel pasien. Dan yang berikut pada HIV, PCR dapat digunakan untuk mendeteksi virus HIV dalam sampel darah. Berikutnya dalam identifikasi genetik. Forensik, PCR digunakan untuk menganalisis DNA dalam sampel biologis untuk identifikasi individu atau analisis sidik jari genetik. Pada filogenetik, PCR digunakan untuk menganalisis DNA untuk mempelajari hubungan evolusi antar organisme. Yang berikutnya, validasi rekayasa genetik. PCR digunakan untuk memverifikasi keberhasilan rekayasa genetik dengan mendeteksi keberadaan gen yang diinginkan dalam organisme yang telah dimodifikasi. Dengan demikian, teknologi PCR menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai aplikasi biologi molekuler dan kesehatan. Berikutnya ialah 3 tahap dasar dalam PCR, yaitu yang pertama ada denaturasi. Terjadi pada suhu 95 derajat Celcius. Denaturasi ialah proses memisahkan untai ganda DNA menjadi 2 untai tunggal. Dan yang berikutnya ialah annealing, yaitu terjadi pada suhu 50 sampai 65 derajat Celcius. Pada proses annealing, primer menempel ke ujung DNA target. Proses yang berikutnya atau tahap yang berikutnya ialah elongasi, terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Pada proses ini, pada tahap ini DNA polimerase memperpanjang primer untuk membentuk untai baru. Berikutnya ialah komponen-komponen penting pada PCR. Reaksi PCR atau polimerase chain reaction memerlukan beberapa komponen penting untuk berjalan dengan efektif. Berikut beberapa komponen-komponen utama dalam reaksi PCR. Yang pertama ada DNA template. DNA yang diamplifikasi atau digandakan melalui proses PCR. Yang kedua primer, yaitu sequence DNA pendek yang spesifik untuk mengikat DNA template dan memulai proses amplifikasi.
Berikutnya adalah DNTP atau deoksiribonukleotida trifosfat. Bahan dasar untuk sintesis DNA baru terdiri dari DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP. Berikutnya ada enzim DNA polimerase. Enzim yang bertanggung jawab untuk mensintesis DNA baru seperti Taq polimerase. Berikutnya ialah buffer, larutan yang mengandung ion dan komponen lain yang diperlukan untuk reaksi PCR. Dan yang terakhir ada magnesium ion atau ion magnesium, yaitu ion yang diperlukan sebagai kofaktor untuk enzim DNA polimerase. Berikutnya ialah visualisasi hasil PCR. Hasil PCR divisualisasikan dengan elektroforesis gel agarose. DNA akan terlihat sebagai pita-pita terang di bawah sinar UV setelah diberi pewarna, misalnya etidium bromida. Ukuran pita menunjukkan ukuran DNA hasil amplifikasi. Berikut juga ditampilkan tahap-tahap pembuatannya. Yang berikutnya ialah jenis-jenis daripada PCR. PCR memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada konvensional PCR, hanya amplifikasi tanpa kuantifikasi. Berikutnya adalah real-time PCR, yaitu mengukur jumlah DNA saat proses itu berlangsung. Berikutnya ada digital PCR, di mana kuantifikasi presisi tinggi dari molekul tunggal. Dan yang terakhir ada nested PCR, yaitu dua tahap PCR untuk meningkatkan spesifisitas. Berikut juga gambar daripada model-model atau jenis-jenis daripada PCR di atas. Berikutnya kita bahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan daripada PCR. Kelebihannya cepat, sensitif, dan spesifik. Dapat dilakukan dari sampel DNA sangat sedikit. Sedangkan kekurangannya, dia rentan kontaminasi sehingga hasilnya bisa positif palsu. Dan butuh alat khusus juga seperti termosikler. Dan yang terakhir, tidak bisa membedakan DNA aktif, phase yang mati. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, ialah DNA rekombinan. Apa itu DNA rekombinan? DNA rekombinan ialah molekul DNA buatan laboratorium yang terdiri dari urutan DNA dari dua atau lebih organisme berbeda yang disatukan untuk tujuan tertentu. DNA rekombinan. DNA ialah deoksiribonukleik asid, yaitu molekul pembawa informasi genetik, sedangkan rekombinan ialah kombinasi ulang genetik dari dua sumber berbeda. Contoh, gen insulin manusia dimasukkan ke dalam plasmid bakteri, lalu diekspresikan oleh bakteri itu sendiri. Tahap pertama dalam DNA rekombinan ialah isolasi gen target. Langkah awal dalam rekayasa DNA rekombinan adalah mengidentifikasi dan mengisolasi gen target, yaitu bagian DNA yang mengkode protein yang diinginkan. Teknik yang digunakan ialah yang pertama PCR untuk amplifikasi gen spesifik, elektroforesis yang kedua untuk memverifikasi ukuran gen, dan yang ketiga enzim restriksi untuk memotong DNA pada posisi spesifik. Contohnya pada isolasi gen insulin dari DNA manusia. Yang berikutnya ialah tahap yang kedua, pemotongan dan penempelan. Prosesnya, DNA dan vektor, misalnya plasmid, dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama, lalu menghasilkan ujung yang sticky yang saling cocok. Disatukan menggunakan DNA ligase sehingga menyambung dua potongan DNA menjadi satu molekul utuh. Alat kunci yang yaitu EcoRI, BAM-HI atau enzim restriksi, dan juga T4 DNA ligase. Tahap yang ketiga ialah vektor rekombinan. Vektor ialah molekul DNA pembawa gen target.
umumnya plasmid, virus, BAC atau YAC. Contoh plasmid ialah PUC19, PBr322. Vektor harus punya yang pertama ORI atau origin of replication, yang kedua MCS atau multiple cloning site, yaitu lokasi enzim restrict, dan yang ketiga gen penanda seleksi, contohnya gen resistensi antibiotik. Tahap yang keempat ialah transformasi ke sel inang. DNA rekombinan dimasukkan ke sel hidup, biasanya bakteri, ragi, atau sel eukariotik. Metode yang digunakan yang pertama head shock untuk bakteri, yang kedua elektroporasi, arus listrik membuka pori, dan yang ketiga microinjection atau lipoveksi untuk sel mamalia. Tujuannya ialah membuat sel mengandung dan mereplikasi DNA rekombinan seperti pada gambar. Dan yang kelima yaitu seleksi dan isolasi koloni positif. Tidak semua sel bakteri atau semua sel berhasil mendapatkan vektor karena perlu diseleksi. Seleksi berdasarkan ada dua hal. Yang pertama antibiotik, misalnya ampicillin, dan yang kedua laporan visual, misalnya gen GFP atau fluoresensi. Setelah itu, koloni berhasil dikultur untuk diperbanyak dan dipanen. Proses seleksi ini sangat krusial agar hanya DNA yang berhasil direkombinasikan yang dikembangkan. Berikutnya ialah ekspresi gen dan produksi protein. Setelah berhasil masuk ke sel, gen akan diekspresikan menjadi protein. Prosesnya ada dua. Yang pertama transkripsi, yaitu mRNA, merubah DNA menjadi mRNA, dan yang kedua adalah translasi, yaitu mRNA akan dirubah menjadi protein. Berikutnya ekspresi dikendalikan oleh promotor seperti LAC, TAC, dan T7. Protein bisa yang pertama langsung dipanen, dan yang kedua dipurifikasi dengan teknik kromatografi. Berikutnya atau hal yang kita bahas dalam materi ini pada terakhir ialah tantangan, etika, dan aplikasi DNA rekombinan. Yang pertama, tantangan. Ada 3 tantangan. Yang pertama resiko mutasi, yang kedua ekspresi tidak stabil, dan yang ketiga etika modifikasi genetik atau GMO dan terapi gen manusia. Yang kedua aplikasi nyatanya produksi insulin interferon, yang kedua vaksin HPV, dan yang ketiga terapi gen, dan yang keempat adalah tanaman tahan hama atau BT-Con. Demikianlah presentasi saya mengenai PCR dan DNA rekombinan. Semoga penjelasan saya dapat membantu kita semua memahami dua teknik fundamental ini yang menjadi pondasi dalam banyak riset dan aplikasi bioteknologi modern. Terima kasih atas perhatiannya. Saya membuka kesempatan untuk tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.